Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan berkati. And welcome to Peter. Yes. Okay. God bless you. Ya, Peter datang dari Jerman. Ya, dia bersama dengan kita. Oke. Kita lihat firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 23. Ayat 22, 23, dan 24. Coba tayangkan di situ. 22, 23, dan 24. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. You Samaritans worship what you do, what you don't know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah kita mau sampaikan adalah bahwa pertama adalah Tuhan adalah roh. Ya, God is spirit. Tuhan adalah roh. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan, kau harus bisa saya mengerti. Tuhan, kau harus bisa saya pegang. Tuhan, kau harus bisa saya buat pengertian dalam diri saya. Ya. Kita tidak bisa membuat itu karena kita adalah ciptaan. God create us. That's kalau kita sebagai created, ya, kita tidak bisa mengatakan pada pencipta kita, we cannot speak atau ask Lord, you must make me understand for you, supaya aku mengerti. Itu sebabnya dikatakan spirit. Tuhan adalah spirit. Kalau kita mau mengenal Dia, yang pertama kita harus tahu bahwa ada satu yang kita bisa membuat kita mengenal Dia. One way. Satu cara adalah belief. Ketika kita believe, ketika kita percaya, maka Dia membuka. He open the door. Dia open segala sesuatu yang supaya kita bisa mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berhubungan dengan orang, kita tidak bisa mengenal diri istri saya waktu pacaran, sebelum pacaran. Saya belum bisa mengenal dia kalau apa? Kalau dia tidak membuka hati atau saya tidak membuka hati kepadanya. Kalau saya tidak percaya, I must trust her. Saya harus percaya. Saya harus percaya dia mengasihi saya. I must trust my wife. He love me. Saya harus percaya bahwa Tuhan mengasihi saya. Kalau saya menjadi musuh daripada istri saya, maka saya tidak akan pernah mengenal dia. If I'm the enemy of you, you can. Ya. Kau tidak akan pernah mengenal saya.
You have never known me. This is the God. This is the cara Tuhan untuk supaya engkau mengenal Dia. The Lord, the God is Spirit. That's why when we believe, ketika saya percaya, maka segala sesuatu terbuka. The heaven is open. Gak ada cara lain. When you believe, apapun juga, all things, it's possible. Segala sesuatu akan mungkin ketika kau percaya. Karena itu adalah cara Tuhan untuk membuat kau mengenal Dia. Kalau kita baca semua daripada orang-orang yang berhasil, orang yang dulu miskin, ya, the millionaire, billionaire, yes, they must believe they can. Dia harus percaya bahwa dia mampu. If not believe, dia nggak bisa lakukan apa-apa. He cannot anything. He cannot do anything. Karena apa? Oleh karena itu, kau harus percaya. Langkah pertama, the first step is believe. To know the Lord, you must believe. After that, Dia menunjukkan kepadamu. Oleh karena itu Alkitab katakan, Matius 28 ayat Markus 16. Ayat 16. Whoever believe and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya, believe is the things yang most important in the Christianity. Adalah sesuatu yang sangat paling penting bagi orang percaya kekristenan. After belief, you have faith. Ketika kau sudah percaya, maka kau akan punya iman. Tadi, spirit. Menyembah Tuhan di dalam roh. Oleh karena itu ketika saya percaya, banyak orang juga mengatakan, kenapa misalnya orang bisa menyembah, sampai ya menari. Why they are dancing? Why they are cry? Ya. Banyak orang mengatakan, many people thinking. Ya. Banyak orang berpikir. Tapi ketika kau menyembah Tuhan, kau harus percaya. Ketika kau percaya, maka spirit itu akan datang dan dia akan memberikan kau more than your lebih daripada apa yang bisa kau pikirkan. He give you wisdom to know Him. Ya. Oleh karena itu, kepercayaanmu melakukan apapun juga akan membuat engkau untuk bisa melakukan yang lebih besar dari apa yang kau pikirkan. Bapak Ibu, saya pernah suruh orang
waktu dulu. Ya, saya bersyukur ada satu yang saat ini anak rohani saya sih. Yes, yang akhirnya bisa siapa Yosafat. Dia mungkin dengar nggak apa-apa, karena dia udah berhasil, dia jadi pegawai BCA. Dia dari Sumba. Dia anaknya Pak Sulaiman, Pendeta Sulaiman, DGBI Sumba. Ketika dia datang ke sini, dia datang dari Sumba. Ya nggak apa-apa, mungkin saya sampaikan kesaksiannya. Karena dulu, sekarang Pak Sulaiman sudah diberkati luar biasa. Dulu kamar mereka tanah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di rumah kita, lantai kita masih tanah, terus kita disuruh bersihkan karpet ini, apa yang terjadi? Pikiran gak sampai. Di kantor Bu Evi ada granit lantainya. Kalau disuruh bersihkan granit, seorang yang belum pernah melihat pasti tidak sanggup. Kalau dimarah ataupun semua pun, artinya kau yang tidak ngerti. Tapi tadi, kalau kau punya belief, kalau kau punya kepercayaan, walaupun saya dari desa, tapi suatu saat aku mau belajar dan aku pasti berhasil. Yang terjadi adalah apa? Keberhasilan. Kalau dia tidak percaya sesuatu berhasil, kalau kau tidak percaya segala sesuatu yang berhasil, apa yang dikatakan, ya akan begitu-gitu aja. Banyak orang mengatakan, ya hidup saya begini-gini aja. Setan menuduhmu supaya kau tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya hidupmu hancur. The Satan make you not believe to the Lord. For your life is broken. Your life be broken. Setan yang membuat. Tapi Alkitab katakan, setan tidak punya kuasa terhadap hidupanmu. Alkitab katakan dia tidak punya kuasa, karena dia sudah dipatahkan dan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Tinggal kau ambil keputusan. When you believe, ketika kau percaya, maka tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan rencana Tuhan bagimu. Jadi Tuhan adalah spirit. Itu sebabnya God make relationship with us. Talk to us with apa? With spirit. Melalui apa? Melalui roh. How? Yes, believe him. Believe to him. Percaya kepadanya. Maka kau akan mendengar suaranya. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui Alkitab. Through the Bible. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu menyembah Tuhan di dalam roh. Itu pertama. Believe him, itulah worship him.
Worship Him is believe Him. Oke? Jadi ketika kita percaya, maka kita adalah menyembah Dia. Saya sangat percaya dihadir di sini. Tadi pagi saya berdoa dan saya katakan tidak ada yang menghalangi saya ketika saya menyembah Dia. Dan saya dapatkan suatu manifestasi. Tuhan katakan kepada saya, ya, tetaplah percaya. Amin. Ketika kau percaya kepadanya. Karena suatu saat, maka Tuhan akan datang. One day, He come again. Second coming. Dan Dia katakan kepada kita, dan apa yang Dia mau, menemukan di dalam kehidupan kita, faith, iman. Dia mencari apa? Mencari iman, mencari faith. Kalau kita sudah percaya, maka kita akan apa? Kita akan menjadi iman. Belief yang terus-menerus menjadi faith. Kepercayaan yang terus-menerus menjadi iman. Oleh karena itu kau nggak bisa percaya sekali terus nuntut Tuhan. Tuhan yang salah. Tuhan yang salah. Wah, sekarang tadi anak-anak saya ajarin. Only ada two gender. Two gender. In Indonesia, in the throne. Ya, in the throne church. The man married to woman. Gak ada yang lain. Anak-anak pun diajar tadi. Hanya ada dua tadi. Laki-laki dan perempuan. Jadi yang bencong gimana? Ya lihat. Kalau dia hai gitu atau suaranya ini dia laki-laki. Jangan bilang bahwa dia perempuan. Karena yang menentukan kau laki-laki dan perempuan adalah Tuhan. It is blessing when you are a man. It is blessing from God when you are a woman. One day you have your wife, you are your husband. One day. And this is the couple is the menjadi teman pewaris kerajaan surga. We together in heaven. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa Tuhan mempunyai rencana kepada laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa tadi? Orang yang jauh dari Tuhan, maka dia akan apa? Dia akan menyerang Tuhan. Jadi jangan takut kalau kau diserang oleh orang lain. Kalau kau bisnis diserang oleh tadi orang lain. Wah, satu gereja tapi marah-marahan. Wow, jangan pikir bahwa orang gereja saya ini. Saya mau sampaikan gini. Gak ada urusan Tuhan dengan emosimu. Semua akan dengar. Dia rencanakan yang baik bagimu. Kalau kau buat atau ambil keputusan yang salah dalam hidupanmu, it is up to you. That is your decision, not God's decision. Kau yang memutuskan. Nggak usah bawa-bawa gereja, nggak usah. Ya. Itu keputusanmu. Tuhan sedang rencanakan yang baik bagimu.
Apakah saya juga nggak bisa bertentangan dengan Bu Gembala? Bisa. Tapi semuanya menjadi jawaban. Dia tidak pernah meninggalkanku. Kok bisa tadi? Bentrok ataupun konflik dengan sesama. Kau bisa konflik dengan orang lain. Kemarin saya bilang, sebelum saya jadi pendeta, sebelum saya hidup dalam Tuhan, saya pengusaha. Banyak sekali orang yang datang ke saya, tapi saya tidak pernah merasa ditipu orang. Bayangin, ratusan orang yang berhubungan dengan kami. Saya tidak merasa ada yang nipu. Punya masalah ya, oh nggak bisa bayar bisa. Oh masalah dia kerjaan nggak beres bisa. Tapi saya nggak pernah merasa ditipu atau menipu. Dan saya nggak pernah bawa-bawa gereja. Tapi ketika saya menjadi pendeta, ada aja tadi. Bisa tipu sana, bisa. Tapi apa? Tapi Tuhan beserta dengan saya. Artinya apa? Yang terjadi adalah apapun orang lakukan kepada saya, dia tetap memberkati saya. Amin. Oleh karena itu tadi, yang pertama adalah percaya. Percaya Tuhan ada. Alkitab mengatakan dia menciptakan langit dan bumi. He created all things. Dan sekarang banyak ilmuwan percaya bahwa memang ada pencipta alam semesta ini. Ada alam semesta baru. Ya, banyaklah. Nanti lama kesananya. Tapi saya mau pertama, percaya bahwa Tuhan ada. Yang kedua, kebenaran. Ketika kau tadi percaya kepada Tuhan, maka dia membawa kehidupanmu kepada kebenaran. Nah ketika kau berjalan the truth, berjalan life in the truth, maka segala sesuatu menjadi berubah. Segala sesuatu yang dulu baik bagi saya, sekarang gak baik. Yang dulu saya suka, sekarang saya gak suka. Karena apa? Ada roh, spirit. Spirit come to our life. Yang dulu kita merasa bahwa itu segala sesuatu itu enak. Mabuk enak, ini enak, nipu enak dan lain sebagainya. Tapi setelah di dalam Tuhan, kita harus hidup our life is a truth. The truth come to our life. Kebenaran datang to our mind, to our heart, to all our life. Sehingga apa? Tidak lagi menjadi tadi yang dulu kita suka, yang gak baik sekarang kita gak suka. Dulu saya suka, banyak orang katakan, dulu saya rokokan terus Pak Purba dulu, tapi habis itu dia lepaskan. Dulu suka misalnya kemana? Banyak ada yang katakan ya dulu suka mainin cewek-cewek atau pacarnya banyak dan lain sebagainya. Tapi ketika dalam Tuhan, semua hilang. Yang baru sudah datang. Kebenaran. Katakan kebenaran. Ya.
kebenaran ada dalam diri kita. Kita nggak suka sesuatu yang tidak benar dalam Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Nah, tadi the Lord, Tuhan adalah Spirit. Tuhan adalah kebenaran. Apa yang ada pada kita belum tentu benar. Kalau gitu, kalau sekarang saya jadi nggak suka, apakah yang dulu saya lakukan itu juga sudah menjadi hilang? Coba Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 3. Ya, Kejadian pasal 3 dikatakan bahwa adapun ya ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tuhan adalah kebenaran. Tapi apakah kita bisa tinggal dalam kebenaran? Ya. Alkitab katakan enggak. Ya. Ketika tadi setan datang mengatakan, itu enak ya, itu bagus, maka apa yang terjadi? Orang akan tadi melakukannya. Karena melakukan dosa itu gampang. Ya. Makanya Alkitab katakan, tetap sekali-kali kamu tidak, maka dikatakan bahwa ular itu berkata pada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kau tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Nah, Bapak Ibu, bahasa Inggris ya. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eyes and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Dia memakannya. Artinya apa? Kalau engkau berusaha dengan dirimu, kau tidak akan pernah berhasil untuk hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, yang dilarang aja gampang dilanggar. Jangankan yang susah-susah, yang gampang aja itu tidak bisa. Tapi Alkitab katakan saat ini, kalau kau mau bertobat, ya, if you want victory in your life, mempunyai kemenangan dalam hidupanmu. Yang ketiga ada satu jalan, adalah believe Jesus to be your Savior. Percaya Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamatmu.
He died in the cross. Untuk apa? Untuk menebus ya, daripada segala dosa. Itu sebabnya tadi kebenaran tidak bisa terjadi karena diri kita. Kebenaran terjadi bukan karena kemampuan kita, tapi kebenaran terjadi hanyalah karena apa? Penebusan daripada Tuhan Yesus. And Jesus died in the cross, at the cross. Yeah. He paid all your sins. Dia membalas, dia membayar semua dosamu. Itu sebabnya. And He forgive our sin. Forgiveness. Pengampunan hanya ada di dalam Yesus. Orang bisa percaya, I believe in God. But if you not believe Jesus, who forgive your sin, who pay your sin, you cannot receive. Kau tidak akan mendapatkan the victory. Kau tidak mendapatkan the purpose of the law, heaven, surga, everlasting life, hidup yang selama-lamanya. Karena di balik kematian ada kehidupan. Di balik kematian kita, Alkitab katakan, the Bible said, when we are die, this is the beginning of second life. Ada hidup yang baru, a new life. Life together with the Lord forever and ever. Kau tidak akan dapatkan itu tanpa if you can receive what is the promise of the Lord. If you not receive Jesus to your life. Yesus yang menebus hidupmu, itulah yang akan membawa engkau akan mengerti bahwa Dia yang menebus, Dia juga akan memberikanmu hidup kekal selama-lamanya. Dan yang terakhir, Kejadian tadi Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and the truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. Tuhan mencari. Dia mencari dan menemukan. Dia punya purpose. Menjadikanmu penyembah. Artinya apa? Menjadikanmu bukan hanya penyembah. Adalah penyembah yang berbicara di tahta Tuhan. Wahyu pasal 4 berbicara. Di sana ada 4. Ada 4 makhluk. Makhluk yang pertama adalah seperti anak manusia. Makhluk pertama seperti singa. Artinya apa? Ada rencana Tuhan dalam hidupanmu adalah memberikan kau kuasa. Dia punya kuasa segala sesuatu dan dia berikan kau kuasa. Yang kedua, dia juga mempunyai apa? Dia punya hikmat yang dahsyat. Dia adalah punya segala sesuatu yang di surga. Dia juga ingin memberikan kau hikmat-hikmat untuk di dalam dunia ini.
Dia punya apa lagi di sana? Dia punya lembu. Dia punya tadi adalah kekayaan yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Dia juga ingin memberikan kekayaan, kemakmuran kepada kita semua. Dia punya apa lagi? Dia punya di sana adalah anak manusia kasih. Dia juga mau supaya kita mempunyai kasih di antara sesama. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu saya simpulin tadi. Kau tidak bisa mencari 4 hal ini dengan meniadakan Yesus. Kau tidak bisa mencari semua ini, tapi kau menyuruh Yesus keluar dari hidupanmu. Kalau kau ingin ada kasih, if you want love in your family, in our church, we must invite Jesus to your life, to your family. If you want kemakmuran, ya, prosperity. If you want prosperity, you must invite Jesus in your work, in your business. Yeah. If you want wisdom, kamu mau suka hikmat, you must study. Invite Jesus to your life. He opened your mind more than any books. Lebih daripada buku-buku di dunia, in the world. Your mind beyond, lebih dari segala-galanya. Dan kalau kau mau kuasa, power, ya. In Indonesia, many people want to be a power people, ya. Dan dia mau menjadi anggota, to be president, to be bupati, to be tadi. But if they don't know Jesus, it's only the power dibuat hanya untuk tadi, steal, untuk mencuri. Jadi Bapak Ibu, ketika kau menyembah, Tuhan memberikan janji, semuanya ada padamu. Oleh karena itu, percaya Yesus, believe Jesus, dan kau akan menerima everlasting life. Dan bukan situ saja, Dia akan memberimu rencananya yang besar. Ya. He have planning, big purpose to your life. Ada apa? Ada kuasa, ada kasih, ada hikmat, dan ada juga kemakmuran dalam hidupanmu. Dan yang terakhir adalah Matius 28, 19, 20, Tuhan katakan, aku besertamu senantiasa. Amin. Jangan takut, tantangan banyak, tapi Tuhan besertamu. Amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the every end of the age. Aku beserta denganmu selamanya. Dia memilihmu. He chose you. Oleh karena itu ketika engkau membuka hatimu,
Katakan, Tuhan, aku juga menerimamu sebagai Tuhanku. Amin. Haleluya. Kalau kau saat ini ada dalam rencana Tuhan, katakan, Tuhan, aku juga mau tinggal dalam rencanamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.